Hai, selamat datang di channel video pembelajaran. Klik tombol subscribe, like, dan share video ini ya. Terima kasih. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar kalian semua? Ibu guru berdoa kalian semua dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk belajar. Kali ini Ibu guru akan memberikan soal-soal tryout untuk mata pelajaran PPKN beserta dengan kunci jawaban. Ada 3 jenis soalnya. Yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua isian, yang ketiga uraian. Mari kita pelajari bersama-sama. Pilihan ganda, soal nomor 1. Sebagai warga negara yang baik, haruslah menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Pernyataan berikut yang menunjukkan sikap warga negara yang baik dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang benar adalah A. Menaati hukum dan pemerintahan. B. Mendapatkan pendidikan dan pekerjaan. C. Mengembangkan bakat dan kemampuan. D. Meningkatkan kualitas hidup. Jawabannya adalah A. Menaati hukum dan pemerintahan. Soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menuju masyarakat modern. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Menjaga perdamaian dunia. 5. Menguasai teknologi canggih. Tujuan negara Republik Indonesia yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 3, 4, dan 5, D. 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 1 ayat 1, B. Pasal 2 ayat 2, C. Pasal 3 ayat 1, D. Pasal 4 ayat 2. Jawabannya adalah A, yaitu pasal 1 ayat 1. Soal nomor 4. Berikut ini adalah makna Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali A. Negara Indonesia adalah negara yang terbentuk atas suku-suku. B. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kepulauan. C. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. D. Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk serikat. Jawabannya adalah D. Negara Indonesia merupakan negara yang berbentuk serikat. Itu adalah salah. Karena negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dan negara republik, bukan serikat. Jadi, karena soalnya kecuali, maka jawabannya yang D. Soal nomor 5. Manfaat diterapkannya nilai persatuan di rumah yaitu A. Pekerjaan menjadi lambat selesai. B. Hidup menjadi tidak harmonis. C. Tercipta perselisihan dan pertengkaran. D. Hidup aman, nyaman, dan tentram. Jawabannya adalah D. Kalau di rumah ada nilai persatuan dan kesatuan, maka hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram. Soal nomor 6. Contoh penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah, kecuali A. Membantu teman saat ujian sekolah. B. Melakukan piket kelas bersama-sama. C. Ikut kerja bakti membersihkan perpustakaan. D. Bermain bersama semua teman pada jam istirahat. Jawabannya adalah A. Tidak boleh membantu teman pada saat ujian sekolah, karena mengerjakan ujian sekolah harus jujur. Soal nomor 7. Tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi musibah seperti pada gambar adalah
A. Tidak ikut campur karena bukan urusan. B. Memberikan makanan pada korban banjir. C. Tidak peduli karena tidak kenal. D. Menonton korban banjir. Jawabannya adalah B. Kalau ada masyarakat yang terkena musibah, maka sebaiknya kita memberi bantuan dapat berupa makanan pada korban banjir. 8. Berikut yang merupakan contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat adalah A. Memberikan bantuan atau sumbangan untuk sesama suku bangsa. B. Melarang orang lain untuk beribadah sesuai agamanya. C. Membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka. D. Menghindari tetangga yang latar belakang ekonominya kurang. Jawabannya adalah C. Kita harus membantu korban bencana alam tanpa melihat agama, ras, atau suku bangsanya. Jadi semuanya harus dibantu. Soal nomor 9. Kondisi desa Cinta Damai aman dan tentram, walaupun didiami oleh masyarakat yang berbeda agama, suku, dan ras. Faktor pendukung yang membuat desa Cinta Damai aman dan tentram adalah A. Saling menyayangi dan mencemooh. B. Saling toleransi dan mencela. C. Saling menghargai dan memaki. D. Saling menghormati dan tenggang rasa. Jawabannya adalah D. Soal nomor 10. Nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang benar adalah A. Menghargai bangsanya secara berlebihan. B. Menghadapi tantangan dengan malas belajar. C. Ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. D. Mencintai dan menggunakan produk luar negeri. Jawabannya adalah C. Soal nomor 11. Memberikan pertolongan pada korban bencana alam menunjukkan pelaksanaan nilai Pancasila, yaitu A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah B. Sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 12. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila yang sesuai gambar berikut ini adalah A. Bersikap rukun terhadap teman yang berbeda agama. C. Menghormati teman dengan cara mengikuti agamanya. C. Tidak mengajak orang masuk ke agama yang kita anut. D. Memilih-milih teman berdasarkan agamanya. Jawabannya adalah A. Bersikap rukun terhadap teman yang berbeda agama. Soal nomor 13. Berikut ini merupakan contoh penerapan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Adalah A. Melaksanakan sholat bersama bunda di rumah. B. Menggunakan produk lokal Indonesia. C. Mengikuti upacara bendera secara hikmat. D. Membagikan sembako gratis kepada warga yang terkena COVID-19. Jawabannya adalah D. Soal nomor 14. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Memilih presiden dan wakil presiden dalam pemilu. B. Memberi masker pada masyarakat saat pandemi. C. Ikut serta bergotong royong membangun jalan. D. Menghormati teman yang sedang menjalankan ibadahnya. Jawabannya adalah C. Ikut serta bergotong royong membangun jalan sesuai dengan sila ketiga. Soal nomor 15. Memilih ketua RW melalui musyawarah mufakat
merupakan contoh penerapan Pancasila yang sesuai dengan sila yang berbunyi A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya adalah D. Gambar berikut merupakan penerapan yang sesuai dengan nilai sila kelima Pancasila, yaitu gambar anak sedang menabung, B. Gambar anak-anak sedang melakukan sholat, C. Gambar orang-orang sedang bergandengan tangan, D. Gambar anak sedang memberikan uang kepada pengemis. Jawabannya adalah A. Soal nomor 17. Menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya merupakan pengamalan sila Pancasila dengan lambang A. Padi dan kapas, B. Kepala banteng, C. Bintang, D. Pohon beringin. Jawabannya adalah C. Soal nomor 18. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, disimbolkan dengan rantai berwarna emas. Penerapan makna simbol rantai dalam kehidupan di rumah salah satunya adalah A. Bangun pukul 8 karena belajar dari rumah, B. Membiarkan ibu menyiapkan sarapan, C. Membeli sarapan keluar rumah saat jam belajar, D. Mencuci piring anggota keluarga setelah makan. Jawabannya adalah D. Perhatikan tabel berikut. Perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ketiga ditunjukkan pada A. Nomor 1 dan 2, B. Nomor 1 dan 3, C. Nomor 2 dan 3, D. Nomor 3 dan 4. Jawabannya adalah B. Warga desa Alas Tengah menciptakan suatu kreasi dalam menyambut HUT RI yang ke-74 dengan melaksanakan pembuatan gapura dari bahan-bahan sederhana. Sebelum pembangunan gapura terwujud, terlebih dahulu mereka bermusyawarah membahas perayaan Hari Kemerdekaan. Perilaku warga desa Alas Tengah sesuai dengan pengamalan sila ke A. Sila keempat, B. Sila ketiga, C. Sila kedua, D. Sila ke-1. Jawabannya adalah A. Sila keempat. Romawi 2 isian. Soalnya adalah contoh bentuk cinta tanah air di lingkungan sekolah yaitu jawabannya ada 5 kemungkinan. Yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan baik dan tertib. Yang kedua, belajar dengan sungguh-sungguh. 3. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. 4. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Dan yang kelima, mematuhi tata tertib sekolah. Soal nomor 22. Makna yang terkandung dalam teks Sumpah Pemuda adalah jawabannya yang pertama, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, kita harus bersatu. Yang kedua, harus mengaku sebagai bangsa Indonesia, bukan mengaku sebagai suku daerah masing-masing. Yang ketiga, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, digunakan sebagai alat komunikasi yang resmi di wilayah Indonesia. Soal nomor 23. Sikap yang sesuai dengan Pancasila dalam memaknai pemilihan ketua RT di lingkungan rumah adalah jawabannya, mendukung ayah dan ibu untuk ikut dalam pemilihan RT karena suara ayah dan ibu turut berperan untuk menentukan keberhasilan pemilihan ketua RT. Soal nomor 24. Indonesia kaya akan budaya daerah. Budaya daerah yang berasal dari Bali adalah jawabannya ngaben. Penjelasannya, ngaben adalah
sebuah upacara pembakaran jasad yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini dimaksudkan untuk menyucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal yang akan menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Soal nomor 25. Perilaku yang dapat memperkokoh semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari adalah? Jawabannya, 1. Bertegur sapa antar warga. 2. Saling menolong antar warga yang membutuhkan. 3. Menjenguk tetangga yang sakit. 4. Membantu warga yang kesulitan ekonomi. 5. Ikut berpartisipasi dalam ronda malam. Romawi 3 uraian. Soal nomor 26, tuliskan 5 contoh sikap yang dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di sekolah. Jawabannya 1. Menjalin persahabatan dengan semua teman. 2. Berteman tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan ras. 3. Mengikuti upacara dengan baik dan tertib. 4. Berperilaku sopan dan santun terhadap guru. 5. Mematuhi tata tertib sekolah. 27. Tuliskan 5 dampak buruk hilangnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Jawabannya, 1. Terjadi perselisihan dan perpecahan. 2. Terjadi pertentangan antar golongan masyarakat. 3. Timbul sifat liberalisme atau mementingkan diri sendiri. 4. Hilangnya rasa solidaritas atau kepedulian pada masyarakat. 5. Terjadi kerusuhan antar warga. Soal nomor 28, tuliskan 5 contoh sikap dalam kehidupan di lingkungan sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Jawabannya, 1. Mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. 2. Berteman dengan semua orang tanpa membedakan suku, agama, dan ras. 3. Tekun dan giat belajar. 4. Menggunakan seragam sekolah. 5. Disiplin dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Soal nomor 29, tuliskan 5 manfaat dari keberagaman yang ada di Indonesia. 1. Sumber pengetahuan bagi dunia. 2. Sebagai identitas di mata internasional. 3. Memupuk sikap toleransi. 4. Menumbuhkan sikap nasionalisme. 5. Menjadikan perbedaan sebagai alat pemersatu bangsa. Soal nomor 30, tuliskan 5 akibat jika masyarakat Indonesia lebih mencintai budaya luar negeri daripada budaya nasional. 1. Budaya nasional akan tergeser dan digantikan dengan budaya asing. 2. Pola pikir dan tatanan hidup masyarakat akan berubah. 3. Hilangnya jati diri bangsa Indonesia. 4. Generasi masa depan yang tidak mengenali jati diri bangsa. 5. Kebudayaan daerah sulit berkembang. Demikianlah pembahasan soal-soal PPKN. Rajin pangkal pandai. Semangat ya anak-anak!